5 tahun lalu dia hanya pria lemah yang dijebloskan ke penjara atas tuduhan palsu. Ia dituduh telah memperkosa Anne sahabatnya sendiri yang berakhir dengan kematian. Kini tak ada yang pernah mengira, pria yang telah dinyatakan mati terbakar di penjara sudah kembali sebagai sosok yang lebih kuat dan berada di puncak piramida bisnis sebagai pemilik kerajaan bisnis Valley Corp. Dia adalah Jonathan yang berganti nama Sean. Di tengah hari pembalasan, ia bertemu dengan Lucy, seorang wanita yang memiliki wajah sama dengan Anne dan terus menggoyahkan hatinya. Sean berjanji kali ini ia akan menjaga wanitanya dari para musuh, dan tak akan kehilangan cintanya untuk kedua kali. Bab 01, Kisah 5 tahun lalu. Seorang pria tampan tengah berdiri tegap di depan kaca hotel dengan bertelanjang dada. Menatap kota besar yang berada di bawah gedung pencakar langit miliknya, aura pria itu begitu mendominasi. Ia adalah Sean, seorang pria yang memiliki bekas luka memanjang dari kening hingga hampir ke pipinya. Luka itu berada di bagian kiri wajahnya. Siapa saja yang melihat luka itu tahu bahwa dia bukanlah pria baik-baik. Freya bangkit dari ranjang setelah menghabiskan malam panas yang melelahkan. Ia hanya berbalut selimut tipis hotel saat menghampiri tubuh Sean yang sedang berdiri tegap di depan dinding kaca. Ia mengalungkan tangannya ke perut Sean, jemarinya kemudian menjelajahi tiap jengkal tubuh besar Sean yang 2 kali lipat lebih besar dari tubuhnya. "Kenapa tubuhmu penuh luka?" tanya gadis itu sembari menyusuri bekas luka di tubuh Sean yang menghiasi hampir setiap inci tubuhnya. "Kamu tahu jenis apa pekerjaan yang membuatku berada di puncak piramida seperti sekarang? Haruskah aku membuang waktuku untuk mengatakan dari mana saja sejarah luka ini?" Wanita itu tersenyum tipis, ia kemudian memeluk tubuh Sean yang masih lengket dengan bau keringat. Sean membalik tubuhnya, kini mereka saling berhadapan. Jemari Sean membuka selimut tipis yang menutupi tubuh Freya. "Masih ingin bermain lagi?" tanya Sean. Freya kembali tersenyum, jemarinya kini semakin menjelajahi dada bidang Sean dan terus bergerak hingga ke wajah Sean. "Dari mana kamu mendapatkan luka ini?" tanya Freya menyentuh lembut bekas luka memanjang di wajah kiri Sean. Sentuhan itu menghadirkan rasa menyengat di tubuh Sean, gadis itu seperti membuka luka lama yang sudah mengering. Wajah Sean menjadi semakin dingin. "Jauhkan tanganmu dari sana." Sean menghempaskan jemari Freya. Freya menjadi sangat ketakutan melihat wajah Sean berubah menjadi sinis. Suhu panas di dalam ruangan berubah menjadi dingin dalam sekejap. "Enyah kau, pekik Sean. Kamu bisa menyentuh semua tubuhku kecuali pada bagian itu." Sean memiliki banyak jenis luka di tubuhnya, sayatan pedang, bekas lubang peluru bahkan luka sayatan dari gagang pasta gigi yang sudah ditajamkan. Hanya saja luka di wajah Sean adalah daerah paling terlarang untuk disentuh. Maafkan aku," kata Freya terbata-bata, ia bahkan berlutut di lantai yang dingin di depan kaki Sean. Freya sadar sudah menyinggung perasaan seorang manusia dengan iblis di dalam jiwanya. "Apa kamu ingin tahu dari mana aku mendapatkan luka ini?" Tidak lagi. Tolong maafkan aku," pinta Freya memelas. Wajahnya menempel di lantai dengan tubuh gemetar. "Aku tidak ingin melihatmu lagi, pergilah sebelum aku berubah pikiran untuk mencabut nyawamu." Freya lekas memunguti pakaiannya yang tercecer di lantai. Mengenakan bajunya dengan serampangan, ia bahkan berlari keluar dengan menenteng sepatu hak tingginya. "Gadis jalang," gumam Sean sambil menyesap wine di tangannya. Ia kembali menghadap kaca hotel dan menatap lampu-lampu kota yang benderang. "Aku mendapatkan luka ini dari neraka. Tak ada yang boleh menyentuhnya," gumam Sean. Luka di wajah itu adalah alasan Sean tetap bertahan hidup setelah jatuh ke dasar neraka. Dengan melihat bekas luka itu Sean akan terus mengingat tujuannya masih bernafas hingga sekarang, yaitu untuk hari pembalasan. Sean menekan nomor 1 pada panggilan cepat di ponselnya. "Siapkan semuanya. Aku akan kembali ke kota Greenwood." "Apakah sudah waktunya Tuan?" "Iya, baik, aku akan mempersiapkan semuanya." Badai akan segera datang menerpa kota Greenwood. 5 tahun lalu seorang pria bernama Jonathan menjadi hinaan yang memalukan seluruh kota dan kali ini Sean akan membalaskan dendam itu, dan mematahkan kaki-kaki yang pernah menendang Jonathan ke penjara tergelap di kota itu. 5 tahun lalu, di sebuah villa yang jauh dari pemukiman, seorang wanita cantik tengah terkulai lemas di pembaringan. Selama hampir 20 menit Jonathan merasakan hatinya tercabik pada suara raungan dan putus asa dari Anne yang berada di kamar terkunci tepat di depan dirinya. "Biarkan dia pergi. Hukum saja aku," teriak Jonathan dengan putus asa. Entah berapa kali ia berteriak hingga suara di tenggorokannya menjadi parau.
Villa ini jauh dari pemukiman dan tak akan pernah ada yang bisa mendengar teriakan itu. Setelah semua selesai, pintu kamar di depan Jonathan terbuka. Ia melihat Anne sudah terkulai tak berdaya di atas ranjang. Di samping tubuh itu ada seorang pria tengah mengenakan atasannya. Jonathan ingat betul pada punggung kiri pria itu terdapat sebuah tato dengan kepala serigala. Jonathan menjadi gila setelah melihat Anne yang lunglai dan berantakan. Aku akan membunuhmu, pekik Jonathan hingga seluruh otot di lehernya menonjol. Lelaki yang tak ingin menunjukkan wajahnya itu menyeringai sinis. Baiklah, balas aku setelah keluar dari penjara. Aku yakin kamu bahkan tak akan bisa keluar dari sana setelah masuk ke dalamnya. Pria itu memakai topengnya kembali, lalu berjalan menghampiri Jonathan. Kamu seharusnya tahu diri untuk tidak jatuh cinta pada wanita jika kamu tidak bisa menjadi kuat. Mereka membayar banyak untuk membuatmu berpisah dengan kekasihmu, bahkan menggunakan Anne temanmu sebagai korban juga. Ingatlah, penderitaan Anne adalah kesalahanmu juga. Jonathan penuh amarah, ia ingin mencabik pria bertopeng di depannya tetapi dua pengawal itu masih mengunci lengannya. Sekuat apapun usaha Jonathan itu terlihat sia-sia dan justru membuat ia semakin kesakitan. Anne bangkit dari ranjang dengan sia-sia tenaganya membalut tubuh telanjangnya yang rusak parah dengan selimut tipis. Ia meraih botol minuman di samping meja, dengan tanpa peringatan ia menghantamkan tepat pada kepala pria yang baru saja merenggut kesuciannya. Botol itu pecah, dan pecahannya yang tajam mengenai wajah Jonathan hingga membuat luka memanjang yang dalam di wajah Jonathan. Pria di depan Jonathan merasakan sakit di kepalanya, darah merembes dari kepala hingga membanjiri sisi kiri wajahnya. Kau, pekik pria itu ketika menoleh ke belakang. Anne berusaha mengambil balok kayu di bawah kakinya, ia segera mengayunkan balok itu tapi secepat kilat kaki panjang pria bertopeng menendang perut Anne hingga terpental dan jatuh ke belakang, kepalanya membentur ujung meja dengan keras. Anne tak sadarkan diri di atas lantai, darah segar menggenang di bawah kepalanya tak lama setelah ia terkulai. Anne, tidak, pekik Jonathan. Tinggalkan dia, polisi akan segera datang. Titah pria bertopeng itu pada dua anak buahnya. Saat tubuh Jonathan dilepas, ia sempat mendapatkan pukulan di perutnya dengan rasa sakit yang menusuk pada bagian perut. Ia bergerak mengesot menghampiri tubuh Anne yang sudah tak bergerak lagi. Anne, bangunlah. Maafkan aku. Ini semua salahku. Jonathan terus merambat mendekati Anne dengan putus asa, saat ia berhasil meraih telapak kaki Anne. Ia merasakan sensasi dingin pada kaki itu. Jonathan meraung keras setelah itu. Sirene mobil polisi terdengar semakin mendekati gudang tua ini. Mereka segera menangkap Jonathan dan memborgol tangannya. Anda ditangkap untuk tuduhan pemerkosaan dengan penganiayaan. Aku bukan pelakunya, pekik Jonathan. Tolong panggil ambulans, selamatkan Anne. Kumohon. Beberapa polisi mulai mendekati tubuh Anne, sementara Jonathan terus digelandang masuk dengan kasar ke dalam mobil polisi. Di dalam kantor polisi Jonathan dimasukkan ke dalam penjara tanpa sempat melakukan pembelaan. Jadi ini semua adalah jebakan. Batin Jonathan dengan wajah yang dingin. Ia begitu bodoh ketika baru menyadari bahwa polisi datang tak lama setelah komplotan itu pergi. Ia digelandang begitu saja sebagai pemerkosa tanpa sempat melakukan pembelaan atau bahkan proses penyelidikan. Bab 02, Cara keluar dari penjara. Seminggu mendekam sel tahanan dengan penyiksaan penuh, Sean akhirnya tiba pada hari pengadilan. Untuk pertama kali selama seminggu ia akhirnya bisa melihat sinar matahari dari balik bas tahanan. Ia menatap keluar dengan seringai yang dingin. Jadi ini semua adalah akhir dari diriku, gumam Jonathan. Ia akan dibawa ke pengadilan tanpa pernah melewati pembelaan atau bahkan pengacara pendamping. Entah apa yang sudah ditulis pada bekas perkara tentang kejahatan yang tidak ia perbuat. Perkenalkan, aku pengacara publik Rode Hall. Aku pengacara yang akan mendampingi dirimu hari ini, seorang pengacara menyambut kedatangan Jonathan begitu keluar dari bas. Oh, aku baru tahu bahwa pengacaraku baru bisa datang saat pengadilan, jawab Jonathan dingin. Di dalam ruang pengadilan Sean menyapukan pandangannya pada para penonton. Di sana ia menemukan wajah Catherine kekasihnya yang penuh kebencian. Di sampingnya adalah Kalen pria yang penuh ambisi untuk mendapatkan cinta Catherine. Jadi dia bahkan percaya bahwa aku yang melakukan kejahatan pada Anne, batin Jonathan. Mata Jonathan kemudian melirik ke arah Rode, dia hanya sibuk dengan game di ponselnya dan bahkan tidak mendiskusikan apapun dengan Jonathan. Jangan berusaha mendebat jaksa penuntut,
Akui semua kesalahanmu maka kamu akan mendapatkan keringanan hukum, kata Rode ketika hakim mulai duduk di kursinya. Tidak, kenapa harus mengaku jika bukan aku pelakunya? Penjahat yang sebenarnya harus ditangkap. Cih, semua bukti sudah mengarah padamu. Kamu hanya akan buang-buang tenaga. Jonathan mengepalkan tinjunya, sedari awal ia sudah tahu bahwa dirinya dijebak. Matanya terus menyapu ke arah penonton persidangan, ia harus mencari tahu siapa yang paling diuntungkan jika dirinya dipenjara. Apakah itu perbuatanmu Kalen? Dari semua orang Kalen adalah orang yang paling diuntungkan jika Sean dipenjara. Ia sudah lama mengejar Catherine, dengan dirinya dipenjara maka Kalen akan dengan mudah mendapatkan Catherine. Tersangka berikutnya yang menjebak Jonathan adalah ayah Catherine, ia adalah pengusaha kaya raya yang sangat membenci dirinya karena menjadi pacar Catherine. Selama ini ayah Catherine adalah yang paling vokal untuk membuat Sean menjauh dari Catherine. Berapa banyak uang yang sudah kamu dapatkan dari orang yang menjebakku? Rode tertegun, ia menghentikan jemarinya yang tengah memainkan game. Ternyata kamu tidak sebodoh yang aku pikirkan. Jadi cukup diam dan nikmati takdirmu. 30 menit kemudian sidang memasuki babak akhir. Jonathan menyimpan bara api di dadanya. Ia melihat semua bukti begitu sempurna untuk menjadikan dia tersangka. Jonathan bahkan heran saat jaksa penuntut menyebutkan bahwa terdapat sperma Jonathan di alat vital aneh. Semua bukti bahkan dipalsukan dengan sempurna, pengacara, saksi dan jaksa penuntut sudah disuap. Jonathan Winston, Anda dituntut 20 tahun penjara atas kejahatan pemerkosaan dan juga penganiayaan. Palu diketuk 3 kali dengan hanya proses 1 kali sidang. Seolah semua sudah dibingkai dengan rapi hanya untuk membuat Jonathan berakhir membusuk di penjara. Bukan aku pelakunya, biarkan aku memberikan pembelaan, teriak Jonathan, dengan tangan yang diborgol ia bahkan berhasil membalikkan meja di depannya. Petugas polisi segera melumpuhkan Jonathan dengan berbagai pukulan untuk menghentikan dirinya yang terus mengamuk. Tak ada yang mendengar raungan Jonathan, semua orang hanya menatapnya dingin, setelah itu hakim, jaksa dan bahkan Catherine kekasihnya sendiri pergi meninggalkan dirinya. Catherine, apakah dirimu bahkan tidak mempercayaiku? Tanya Jonathan dengan wajah putus asa. 2 polisi sudah mengunci tubuhnya yang tertelungkup di atas lantai. Catherine berbalik dan menatap Jonathan yang tampak menyedihkan di atas lantai dingin ruang sidang. Aku menyesal pernah mengenal lelaki kejam sepertimu. Kata dingin Catherine menusuk jantung Jonathan, kalimat itu bahkan lebih menyakitkan daripada vonis yang ia dapatkan. Di depan matanya Catherine pergi dengan jemari terkait bersama pria lain. Pengacara Jonathan menghampiri kliennya yang tak berdaya, ia mendekatkan mulutnya ke telinga pengacara Jonathan menghampiri kliennya yang tak berdaya, ia mendekatkan mulutnya ke telinga Jonathan. Kesalahanmu adalah jatuh cinta dengan Catherine, seandainya kamu tidak menjalin kasih dengan Catherine maka baik aneh dan dirimu tak akan menjadi korban. Setelah mendengar perkataan itu Jonathan semakin berusaha untuk keluar dari cengkeraman polisi yang menahan tubuhnya. Ia ingin menuju rahang Rode hingga hancur dan tak mampu lagi berbicara. Hanya saja semakin kuat Jonathan berusaha lepas, semakin menyakitkan pula kuncian yang telah polisi lakukan padanya. Rode pergi meninggalkan Jonathan dengan senyum sinis penuh ejekan. Aku pasti akan membalasmu. Di dalam rumah tahanan Jonathan langsung disambut oleh kelompok napi lain yang menatapnya dengan wajah mengintimidasi. Saatnya pesta penyambutan. Pemimpin kelompok dengan badan tinggi besar mulai memberikan isyarat pada anak buah di sekitarnya. Mereka segera mengelilingi tubuh Jonathan, 2 di antaranya sudah mengapit lengan Jonathan. Apa yang akan kalian lakukan? Merawatmu dengan baik, itulah perintah yang kami dapatkan. Aku akan memanggil sipir penjara jika kalian menyakitiku. Itu semua tidak akan ada gunanya, mereka sudah disuap untuk menutup mata dan juga telinga pada apapun yang akan terjadi padamu di dalam penjara. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Kamu seharusnya sudah tahu siapa yang membayar kami. Jonathan gemetar, ia hanya seorang diri sementara para napi di sekelilingnya lebih dari 10 orang. Pari napi itu saling bertukar pandang, sebelum mengarahkan semua pukulan ke tubuh Jonathan hingga seluruh tubuhnya terasa terbelah. Darah segar keluar tak hanya dari mulut, tapi juga dari hidung dan telinganya. Mereka kembali ke kamar masing-masing setelah meninggalkan Jonathan terkulai lemas di atas lantai dingin dengan noda darahnya di setiap sudut. Jonathan selalu mendapatkan perlakuan buruk hingga semua bekas luka menghiasi tiap inci tubuhnya. Ia seperti samsak yang digunakan oleh para tahanan lain untuk melampiaskan semua emosi mereka.
Perutnya juga pernah tertusuk ujung pasta gigi yang sudah diruncingkan hingga membuat ia dirawat di klinik rumah tahanan. Untuk pertama kali setelah melewati neraka selama 9 bulan di penjara, ia mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit tempat Anne dirawat. Kami ingin mengabarkan bahwa pasien wanita bernama Anne sudah meninggal sore tadi. Tidak mungkin, gumam Jonathan, telepon itu terlepas dari tangannya. Tubuhnya gemetar dan menjadi lemas seperti semua tulang telah dicabut dari dirinya. Ia jatuh ke lantai, wajahnya merah padam dan air mata mulai membanjiri matanya. Ia sudah melewati semua siksaan selama hampir 10 bulan, tapi semua luka ini tak berarti apapun daripada rasa sakit saat mendengar kematian tentang Anne. Aku akan keluar dan membalas dendam pada kalian semua. Jonathan mengepalkan tinjunya, ia mulai mengatur langkahnya yang gontai menuju penjara sayap barat. Tempat itu adalah sisi penjara yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Penjara sisi barat memiliki pemerintahannya sendiri yang bahkan tidak tersentuh oleh petugas penjara. Di sana terdapat seorang napi bernama Michael, ia adalah seorang pemimpin mafia yang mengedarkan narkoba di rumah tahanan ini. Meski ia sudah divonis penjara seumur hidup, tapi uang membuatnya bisa keluar masuk bahkan hidup mewah di dalam penjara. Ia merekrut banyak anak buah untuk pengedar narkoba saat mereka bebas dari penjara. Hai, nak, kamu sepertinya mengambil jalan yang salah, kata dua orang penjaga bertubuh tinggi besar yang menjaga pintu masuk penjara sisi barat. Aku tidak salah jalan, aku ingin menemui pimpinan kalian, jawab Jonathan dengan tegas tanpa keraguan atau rasa takut sedikit pun. Hatinya sudah dipenuhi api dendam, ia bahkan tak takut pada kematian. Jonathan hanya takut ia akan mati perlahan di penjara ini sebelum balas dendam pada dalang di balik pemerkosaan Anne. Dia sangat sibuk untuk menemui serangga kecil sepertimu. Katakan padanya, aku akan menjadi budak untuknya dan melakukan apapun yang ia perintahkan asal ia bersedia membantuku. Kami tidak kekurangan orang seperti itu, ejek penjaga itu. Jonathan menghela nafas, meski begitu ia tetap menancapkan kakinya di depan pintu gerbang dan tak akan goyah sedikit pun. Aku akan pergi setelah bertemu dengan Michael. Apa kamu cari mati? Jonathan tak gentar sedikit pun, ia sudah sering mendapatkan berbagai penyiksaan dari napi lain. Ancaman itu tak berarti apapun baginya sekarang, dia hanya memiliki keinginan untuk keluar ke penjara dan membalas dendam. Satu-satunya orang di dalam penjara yang bisa mengeluarkan dirinya adalah Michael. Penjaga sudah bersiap untuk melempar Jonathan ketika Michael tengah keluar bersama seorang gadis yang merupakan model panas. Ia sering keluar masuk rumah tahanan untuk melayani hasrat Michael, tentu saja orang berkuasa seperti Michael bisa melakukan itu setelah membungkam petinggi rumah tahanan dengan sejumlah kecil uang yang ia miliki. Siang ini sesi keintiman mereka sudah selesai, Michael berniat melakukan ciuman perpisahan di depan pintu saat melihat ada pria asing tengah membuat keributan. Apa yang terjadi? Tanya Michael sambil menatap tajam pada Jonathan. Tuan Michael, tolong bantu aku. Jonathan berlutut di depan kaki Michael. Ia sudah meninggalkan harga dirinya sejak lama, saat kata-kata permohonan ampun yang tak pernah didengar oleh kelompok napi yang terus menghajar dirinya. Apa yang kamu inginkan? Jonathan mendongakkan kepalanya, keluarkan aku dari penjara. Mata Jonathan penuh permohonan saat mengatakan itu. Apakah menurutmu aku hakim yang bisa membebaskanmu? Lucu sekali, jika aku bisa, maka aku bahkan tidak akan berakhir di sini. Kasus Anda sebagai gembong narkoba kelas kakap dengan vonis hukuman seumur hidup membuat Anda tidak bisa lari dari sini. Kasus Anda diekspos semua media, itu membuat Anda akan selalu berakhir di sini meski sesekali Anda bisa menghirup udara kebebasan di luar. Michael menaikkan garis bibirnya, wajah gelapnya menjadi cerah. Kamu cukup pintar. Masuklah, aku sudah lama tidak bermain-main dengan nyawa manusia. Jika aku puas pada performamu dalam menyenangkanku, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Sayang, boleh aku ikut melihat pertunjukannya? Pinta Raine, model seksi yang sedang menempel di tubuh Michael. Ia sengaja merayu Michael dengan mendekatkan mulutnya di dekat telinga pria itu. Tidak, kamu akan sulit tidur jika melihatnya. Pulanglah, lain kali aku akan mengajakmu bermain lagi. Michael menepuk pantat Raine kemudian membiarkan gadis itu pergi dengan dikawal pengawalnya. Jonathan segera berdiri dan mengikuti Michael memasuki penjara sisi barat. Begitu masuk, gedung ini tidak seperti bagian dari sebuah penjara. Ini adalah bangunan memanjang, pada bagian awal adalah ruang perjudian.
Ada beberapa anak buah Michael yang berjaga di sana, biasanya tempat ini adalah tempat berjudi untuk napi dengan latar belakang kaya raya atau bahkan mantan pejabat yang korup. Pada bagian tengah adalah aula luas, di mana Michael biasa melakukan pertunjukan. Sementara pada bagian berikutnya adalah kamar pribadi Michael yang luas dan mewah dengan fasilitas seperti di kamar presiden suite sebuah hotel bintang 5. Ada banyak juga ruang-ruang tersembunyi yang hanya bisa dimasuki oleh orang tertentu. Termasuk di antara ruang tersembunyi itu adalah ruang pengemasan dan pembuatan narkoba. Tunggu di sini, kata Michael begitu mereka sampai di ruang tengah sebagai tempat pertunjukan. Siapkan akuarium besar berisi air. Aku ingin memulai pertunjukan, titah Michael pada anak buahnya. Sadar akan ada sebuah pertunjukan yang memiliki adrenalin tinggi, mereka yang tengah asyik berjudi membuyarkan diri dan berkumpul di ruang pertunjukan. Bab 03, pertemuan kembali dengan keponakan yang hilang. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Jonathan pada Michael di sebelahnya. Ia menyembunyikan kecemasan yang ada di dalam dirinya. Berusaha menopang lututnya yang gemetar. Bukankah kamu ingin keluar dari penjara? Berikan aku pertunjukan yang bagus. Maka aku akan mengeluarkan dirimu semudah seekor tikus yang keluar masuk dari penjara. Akuarium dengan lebar lebih dari 6 meter dan tinggi hampir 2 meter segera terisi air penuh. Keringat dingin Jonathan semakin mengucur deras dari balik punggungnya. Jika kamu takut, kamu bisa mundur sekarang. Jonathan ketakutan, ia tahu dirinya akan dimasukkan ke dalam akuarium dan entah permainan apa yang direncanakan oleh Michael. Itu pasti bukan hal yang mudah untuknya, tapi ketika mengingat kematian aneh dan juga kehidupan damai para pelakunya membuat Jonathan mengeraskan hatinya lagi. Tak masalah, asal aku bisa keluar dari penjara ini aku bahkan bisa melewati lautan api. Jonathan membuka bajunya, tubuhnya yang penuh luka segera terekspos. Melihat bekas kehancuran di tubuh Jonathan, Michael mengernyitkan dahinya. Belum lama setelah Jonathan hampir siap, ia menerima tumpukan dokumen tentang data pribadi Jonathan dan juga alasan ia di penjara. Apa kamu ingin balas dendam karena kematian wanita ini? Tanya Michael sambil menunjukkan foto aneh. Bola mata Jonathan melebar, matanya berubah menjadi merah. Jilatan senyum aneh terus berdatangan, mereka adalah teman sejak kecil di panti asuhan. Anne mencintai Jonathan sejak lama, tapi Jonathan justru mencintai Catherine. Anne kemudian harus melalui hal buruk hanya karena kesalahan Jonathan yang sudah, aku akan membebaskan dirimu dan memberi identitas baru. Kamu akan dinyatakan mati di penjara, tapi kamu akan hidup sebagai orang lain di luar penjara. Setelah itu terserah padamu untuk balas dendam, tapi aku butuh pertunjukan sebelum memberimu kebebasan. Jonathan segera berdiri di depan bangku tinggi di sebelah akuarium. Ketika kamu masuk, kamu akan segera menggembok penutup kolam ini. Kamu harus mencari kunci itu di dasar kolam, untuk membuka penutupnya, terang salah satu anak buah Michael. Saat melihat air yang jernih dan dasar kolam yang terlihat jelas, mulai meminum banyak air hingga lebih banyak air masuk ke paru-parunya. Wajahnya semakin putus asa, tapi ia masih bisa melihat wajah bahagia para penonton menyaksikan perjuangan hidup dan matinya. Aneh, mungkinkah ini akhir diriku? Kalau begitu aku akan menemui dirimu di surga. Jonathan hampir menutup matanya, tapi kilatan wajah penuh penderitaan aneh terakhir kali menyadarkan Jonathan. Tidak, aku harus hidup. Tak akan kubiarkan kematian menghampiriku sebelum aku membalas dendam. Jonathan menggila, ia menendang akuarium sekuat tenaga. Jika ia tak mendapatkan kuncinya, ia masih bisa keluar dengan memecahkan kaca. Tendangan demi tendangan ia lakukan, Michael melihat tanda yang sangat ia kenal di telapak kaki Jonathan. Tanda itu semakin terlihat tiap kali telapak kaki Jonathan menempel di kaca akuarium saat menendang kaca itu. Bukankah ini tanda kepala naga? Gumam Michael. Ia ingat tanda itu, dia sendiri yang menato kaki bayi kecil milik kakaknya saat baru berusia 1 bulan. Itu adalah alat tato sekali jadi yang hanya dimiliki oleh kelompok mafia naga hitam dan hanya anggota inti yang bisa memilikinya. Tato itu kemudian akan menyatu seperti daging timbul, orang awam akan mengira itu hanya bekas luka tapi tidak dengan petinggi mafia naga hitam. Itu adalah tanda untuk menandai garis keturunan tertinggi mereka. Sialan, ia adalah keponakanku Sean. Keluarkan dia cepat, teriak Michael putus asa. Ia terus berusaha meninju kaca akuarium. Sean pernah menghilang sekali dari keluarganya, Michael tak ingin kehilangan keponakannya lagi. Ia terus meninju secara menggila, saat melihat Jonathan mulai lunglai di dalam akuarium. Tangan Michael berdarah,
ia berganti menggunakan kekuatan kakinya. Kaca mulai retak, dengan bantuan anak buah Michael. Kaca akuarium tebal itu akhirnya pecah. Air menggenang di segala penjuru ruangan, Jonathan lunglai di lantai dingin. Michael mulai meminum banyak air hingga lebih banyak air masuk ke paru-parunya. Wajahnya semakin putus asa, tapi ia masih bisa melihat wajah bahagia para penonton menyaksikan perjuangan hidup dan matinya. Aneh, mungkinkah ini akhir diriku? Kalau begitu aku akan menemui dirimu di surga. Jonathan hampir menutup matanya, tapi kilatan wajah penuh penderitaan aneh terakhir kali menyadarkan Jonathan. Tidak, aku harus hidup. Tak akan kubiarkan kematian menghampiriku sebelum aku membalas dendam. Jonathan menggila, ia menendang akuarium sekuat tenaga. Jika ia tak mendapatkan kuncinya, ia masih bisa keluar dengan memecahkan kaca. Tendangan demi tendangan ia lakukan, Michael melihat tanda yang sangat ia kenal di telapak kaki Jonathan. Tanda itu semakin terlihat tiap kali telapak kaki Jonathan menempel di kaca akuarium saat menendang kaca itu. Bukankah ini tanda kepala naga? Gumam Michael. Ia ingat tanda itu, dia sendiri yang menato kaki bayi kecil milik kakaknya saat baru berusia 1 bulan. Itu adalah alat tato sekali jadi yang hanya dimiliki oleh kelompok mafia naga hitam dan hanya anggota inti yang bisa memilikinya. Tato itu kemudian akan menyatu seperti daging timbul, orang awam akan mengira itu hanya bekas luka tapi tidak dengan petinggi mafia naga hitam. Itu adalah tanda untuk menandai garis keturunan tertinggi mereka. Sialan, ia adalah keponakanku Sean. Keluarkan dia cepat, teriak Michael putus asa. Ia terus berusaha meninju kaca akuarium. Sean pernah menghilang sekali dari keluarganya, Michael tak ingin kehilangan keponakannya lagi. Ia terus meninju secara menggila, saat melihat Jonathan mulai lunglai di dalam akuarium. Tangan Michael berdarah, ia berganti menggunakan kekuatan kakinya. Kaca mulai retak, dengan bantuan anak buah Michael kaca akuarium tebal itu akhirnya pecah. Air menggenang di segala penjuru ruangan, Jonathan lunglai di lantai dingin. Michael memeluk Jonathan dan meraung. Panggil dokter pribadiku cepat. Kamu harus hidup Sean, ingatlah bahwa kamu harus balas dendam. Aku akan membantumu mengirim semua musuhmu ke neraka. Michael menangis dengan wajah putus asa, semua penonton mulai tercengang. Baru kali ini mereka melihat Michael yang berdarah dingin menjadi sangat emosional pada kehidupan seorang pemuda yang sempat ia akan antar pada kematian. Jonathan terbangun dengan Michael di sebelahnya, ia kini sudah dipindahkan ke klinik milik penjara sisi barat. Apa ini berarti aku masih hidup? Gumam Jonathan begitu melihat ke atas bukan pemandangan langit tetapi atap bangunan. Ya, kamu masih hidup. Maafkan paman sudah terlambat mengenalimu. Michael meraih tangan Jonathan, membelainya dengan lembut seolah itu adalah harta berharga yang baru saja ia temukan. Paman, wajah Jonathan penuh tanya mendengar penguasa penjara sisi barat kini berubah menjadi pamannya. Iya aku pamanmu, kamu adalah anak dari kakakku yang sudah lama diculik oleh mafia Black Wolf. Kami sudah lama mencarimu tapi kehilangan jejak. Jonathan mengernyitkan keningnya, selama ini yang ia tahu, dirinya adalah yatim piatu yang sudah dibuang oleh kedua orang tuanya di depan panti asuhan. Di panti asuhan itu ia mengenal Anne dan tumbuh besar di sana tanpa ada yang bersedia mengadopsi mereka. Michael menceritakan kisah awal Jonathan kecil yang dikenal sebagai Sean bisa menghilang dari keluarganya. Sean baru berusia 3 bulan saat perang antar kelompok mafia Black Dragon dan Black Wolf pecah. Semua bermula karena Michael memotong tangan salah satu pimpinan di sana. Kekacauan terjadi, karena mereka menerapkan taktik gerilya yang licik. Mereka berhasil membawa Sean kecil yang merupakan anak dari Ethan pemimpin tertinggi kelompok mafia Black Dragon. Ethan membalas perbuatan itu dengan menculik bayi perempuan dari pimpinan BK Wolf dan bahkan menjualnya ke sindikat penjualan anak. Mulai hari ini akhirnya aku akan bisa hidup dengan tenang tanpa rasa bersalah, kata Michael sembari meraih kembali jemari Jonathan. Bab 04, Pembalasan Awal. Jonathan segera sembuh setelah setengah hari dirawat. Michael tak menunggu lama, kini ia mengumpulkan ratusan napi yang merupakan anak buahnya di tengah lapangan. Mereka melingkari 20 napi yang tampak menggigil ketakutan. Apa yang sudah kita lakukan hingga membuat penguasa penjara marah? Tanya pimpinan geng napi kelas rendahan itu. Entahlah, kita selama ini hanya mengintimidasi napi-napi kecil yang bukan bagian dari penjara sisi barat. 20 napi itu gemetar ketakutan, mereka masih belum menyadari kesalahan apa yang sudah mereka perbuat.
Bola mata mereka baru menyadari letak kesalahan mereka setelah dua orang pria datang menyibak kerumunan. Salah satunya adalah pimpinan agung penjara sayap barat yang tak pernah mereka temui dan satunya adalah Jonathan, napi yang sudah lama mereka rundung. Siap, apa hubungan Jonathan dengan pimpinan penjara sayap barat? Entahlah bos, tapi satu yang bisa aku ketahui. Ini adalah akhir dari kita. Michael dan Jonathan mendapatkan kursi lipat di tengah lapangan. Menyaksikan dengan wajah dingin 20 napi di depannya gemetar ketakutan. Tabur pecahan kaca itu di bawah kaki mereka. Titah Michael. Serpihan kaca segera menyebar di bawah kaki para napi. Keringat dingin sudah membanjiri punggung mereka. Bahkan beberapa di antara mereka sudah kencing di celana. Berlutut dengan tenang, 20 napi itu saling melempar pandang. Kaki mereka gemetar dan bahkan mulut mereka tak mampu berkata-kata. Pecahan kaca akan menjadi alas untuk mereka berlutut, jika mereka menolak melakukan itu maka hari ini bisa menjadi akhir dari hidup mereka. Secara terpaksa mereka akhirnya menekuk kaki dan berlutut meski rasanya pecahan kaca semakin merobek lutut mereka. Jonathan tersenyum tipis dengan wajah yang dingin. Ia tidak tahu bahwa hari seperti ini akan datang padanya. Ia tidak pernah tahu rasanya begitu menyenangkan saat ia berhasil balas dendam. Meski yang di hadapannya sekarang hanyalah bagian dari tikus kecil dari macan besar yang ingin ia balas. Jonathan, maafkan kami. Kami tidak tahu kamu bagian dari anak buah napi penjara sisi barat, pinta pimpinan kelompok itu dengan suara bergetar menahan sakit. Ia tidak ingin lagi menahan harga dirinya. Hidupnya jauh lebih penting sekarang bahkan jika harus menjilat kaki Jonathan. Dia bukan anak buah, tapi keponakanku. Setelah ini ia akan menjadi pimpinan Black Dragon, sela Michael dengan menghembuskan asap rokoknya. Wajah 20 napi itu pucat pasi, mulut mereka bahkan menganga lebar hingga raganya hampir jatuh. Kami minta maaf, aku tidak tahu identitas asli Jonathan. Kami semua hanya orang bayaran. Bukan kami tersangka aslinya yang ingin melukai Jonathan. Tidak penting, nyatanya tangan kalian sudah lancang menyentuh tubuh keponakanku. Bahkan mematahkan lengan kalian saja tak akan cukup. Geng napi kelas rendahan yang terdiri dari 20 orang itu akhirnya tertunduk. Jika saja mereka tahu siapa sebenarnya Jonathan, maka mereka bahkan tak akan menyentuh sehelai rambut Jonathan. Mereka bahkan bersedia menjadi budaknya. Siapa yang membayar kalian untuk menyusahkanku di penjara? Tanya Jonathan menghampiri ketua geng rendahan itu. Jonathan memakai sepatu boots sehingga pecahan beling itu tak akan menyentuh kulit kakinya. Kepala geng itu menundukkan kepalanya, ia meringkik kesakitan setelah jemarinya diinjak oleh sepatu Jonathan. Pecahan kaca menembus jemarinya hingga menyembul ke permukaan. Ia melolong kesakitan tapi tetap tak berani bergerak. Danny, dia adalah yang membayar kamu, jawab Hans. Jonathan tak mengenal Danny, tapi ia yakin Danny pasti adalah anak buah dari ayah Catherine atau Kalen. Ia sekarang punya kekuatan dan akan mudah untuk mengetahui siapa orang di belakang Danny. Hanya tinggal menunggu waktu hingga ia akan membuat orang itu hancur. Sebagai awal mulai, ia ingin memulai dari 20 orang yang sedang berlutut di depannya. Buat mereka bertarung satu sama lain, titah Jonathan sebelum meninggalkan lapangan. Michael melengkungkan bibirnya, ia merasa bangga keponakan yang ia cari selama ini memiliki darah dingin. Geng napi rendahan itu semakin gemetar, di sekitar tanah ada begitu banyak pecahan beling. Bertarung di atas pecahan itu sama saja seperti menyuruh mereka mati secara pelan dan tersiksa. Tak punya pilihan lain, mereka tetap bertarung satu sama lain dengan menahan luka robek di sekujur tubuh mereka. Entah berapa banyak pecahan yang masuk ke dalam kulit, mereka bahkan merasa darah di tubuh hampir mengering setelah melihat banjir darah di bawah kaki mereka. Sehari setelah kejadian itu, sebuah kebakaran terjadi di salah satu area kamar tahanan. 3 pria hangus dengan tubuh hancur total dan hampir menjadi abu. Mereka diidentifikasi sebagai Jonathan, Michael dan Abel yang merupakan orang kepercayaan Michael. Berita besar itu sampai ke telinga Kalen dan ayah Catherine. Mereka merayakan kematian Jonathan dengan pesta pertunangan Catherine dan Kalen. Sementara Kalen merasa seperti di surga, Catherine justru sebaliknya. Cincin yang melingkar di jarinya terasa begitu panas. Pagi tadi ia baru saja pergi ke pemakaman Jonathan secara diam-diam dan hanya menemukan Berta yang merupakan ibu dari panti asuhan tempat Anne dan Jonathan selama ini tumbuh. Jonathan yang malang, ia pasti difitnah. Anne sudah mencintai dia sejak kecil sampai di mana dia bisa menyerahkan tubuhnya pada Jonathan secara sukarela tanpa harus ada pemaksaan.
Sejak awal sudah ada hal yang aneh pada kasus ini, tapi aku hanya wanita tua yang tidak akan didengarkan. Bahkan pengacara yang menangani kasus Jonathan tak mau peduli denganku. Catherine terus terganggu dengan perkataan Nyonya Berta hingga tanpa menyadari bahwa setitik keraguan mulai muncul di hatinya. Ia ingat Jonathan adalah pria yang bermartabat dan tak pernah menyentuh dirinya bahkan meski dia adalah kekasihnya selama lebih dari 6 bulan. Hanya saja ia merasa kecewa karena semua bukti mengarah pada Jonathan sebagai pelaku pemerkosaan aneh. Sementara itu di tengah samudera 3 orang yang baru saja menjadi abu itu kini tengah menikmati kebebasan dengan berlayar menuju negara lain menggunakan kapal pesiar pribadi mereka. Aku akan kembali dengan penghancuran yang mematikan untuk membalas kematian aneh. Kamu bisa melakukannya sekarang juga, aku bisa membantumu. Tidak paman, biarkan mereka terbang tinggi lebih dulu. Aku pasti akan datang kembali untuk kejatuhan mereka yang mengerikan. Setelah melewati 2 hari perjalanan dengan kapal pesiar pribadi, Jonathan sampai ke sebuah pulau pribadi yang dimiliki oleh ayah yang selama ini tak pernah ia temui. Penjagaan ketat ada di setiap sisi pulau, selain dermaga pulau pribadi ini juga memiliki helipad di bagian atap rumahnya. Semua kemegahan ini akan menjadi milikmu, kata Michael dengan menepuk bahu Jonathan. Bab 05, Pertemuan Pertama. Seorang pria paruh baya menghampiri kedatangan Michael dan Jonathan. Ia memiliki fitur wajah yang dingin dan tubuh yang tinggi besar. Lelaki itu segera menghamburkan tubuhnya ke dalam pelukan Jonathan. Sean, anakku, akhirnya aku bisa menemukan dirimu. Kini ibumu bisa beristirahat dengan tenang. Jonathan masih belum terbiasa dengan pelukan dari ayahnya meski begitu ada perasaan hangat yang menyentuh hatinya. Secara refleks ia membalas pelukan itu dengan meletakkan tangannya di punggung ayahnya. Mata Michael berkabut melihat pertemuan emosional kakak dan keponakannya. Jonathan memiliki semua kemiripan ayahnya dan hanya mata indah ibunya yang ada pada dirinya. Bodohnya aku, seharusnya sejak awal aku bisa mengenali bahwa dia adalah Sean kecilku, keluh Michael. 5 tahun kemudian, Jonathan kembali sebagai Sean. Ia tak hanya pemimpin rahasia mafia Black Dragon tapi juga pemimpin Valley Corp yang memiliki tambang emas di Afrika dan usaha hiburan. Ia duduk di kursi belakang salah satu mobil Rolls-Royce edisi terbatas. Menatap sebuah rumah di lingkungan elit Greenwood City, tak lama kemudian seorang wanita anggun keluar dari rumah itu. Mengantarkan suaminya kerja. Dengan sebuah kecupan hangat di keningnya, Sean melengkungkan senyum tipis dengan wajah yang sedingin gunung es. Di tangannya ia memegang semua kertas berisikan informasi Catherine dan keluarganya. Gadis yang ia lihat pagi ini masih tetap cantik dan elegan, sama seperti 5 tahun lalu. Apakah kamu masih mencintai dia? Suara Abel di kursi kemudi mengalihkan pandangan Sean dari menatap Catherine di seberang jalan. Tidak, itu bagus, cinta hanya akan menjadi penghalang tujuan balasan dendammu. Abel adalah mantan pasukan khusus yang dulu selalu menemani Michael. Sejak Sean kembali, kini ia ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Sean. Kembali ke kantor cabang, titah Sean. Sebelum kembali ke kota Greenwood Michael sudah membangun kantor cabang setinggi 40 lantai. Ia juga akan membangun bisnis perhotelan di kawasan pantai barat. Semua bisnis yang ada di kota ini ditangani oleh Ashton, anak dari pamannya Michael yang menjabat sebagai wakil presiden Valley Corp. Sementara Sean, masih ingin bersembunyi sebagai sosok misterius di belakang layar. Kakak, Ashton segera menghentikan kerjanya dan memberi isyarat sekretaris pribadinya untuk pergi. Kakak datang lebih awal, aku bisa membuat pesta penyambutan untukmu jika kakak memberitahu sebelumnya. Kau tahu aku benci pesta. Tapi gadis-gadis di sini cantik. Semua sama. Ashton cemberut, Sean masih sedingin gunung es. Sean tidak diberkahi dengan kehangatan sedikit saja pada dirinya, hanya saja lelaki ini diberkahi oleh wajah tampan dan tubuh yang indah. Semua yang ketampanan yang dimiliki wajah Sean selalu membuat Ashton iri. Beberapa tahun terakhir Sean mempertahankan gaya rambut man bun. Memanjangkan rambut hingga leher dan akan selalu menguncir bagian atas rambutnya, ia juga menumbuhkan brewok di wajahnya. Membuat pria dingin ini terlihat tampan dengan aura kuat yang mendominasi. Apakah tumpukan dokumen itu adalah proposal dari berbagai perusahaan desain interior? Benar, kami sudah memilih 10 besar. Presentasi akhirnya akan diadakan 2 hari lagi. Kakak perlu datang untuk melihatnya. Tentu, Sean pergi begitu saja menuju hotel tempat ia tinggal sementara. Ia mandi terlebih dulu sebelum menuju klub malam yang berada tepat di seberang hotel. Malam sudah larut saat ia selesai menenggak bir dan menuju kamar mandi.
Apakah kamu sudah memberinya obat itu? Suara percakapan antara pria dan wanita di lorong menuju kamar mandi menghentikan langkah Sean. Ia menajamkan telinganya untuk mendengarkan transaksi gelap yang sedang dua orang itu lakukan. Setelah ini dia pasti akan sangat memuaskanmu. Reaksi obat itu akan segera terasa, cepat bawa dia ke hotel dan jangan lupa mengirim foto kemesraan kalian padaku. Suara wanita itu penuh kepuasan saat mengatakan kalimat itu pada lelaki yang tampak cabul di depannya. Sean menghela nafas, meski ia memiliki gambaran jelas tentang apa yang mereka rencanakan tapi ia sangat lelah untuk ikut campur urusan orang lain. Sean memilih kembali ke hotel yang berada tepat di sebelah. Di dalam lift ia melihat seorang wanita yang tampak setengah mabuk dengan badan terhuyung sedang dipapa oleh pria yang sempat ia lihat di lorong kamar kecil tadi. Sean tidak bisa melihat jelas wanita dalam pelukan pria itu, wajahnya tertutup oleh rambut hitam yang menjuntai. Ini bukan urusanku, gadis itu cukup bodoh sehingga berhasil dijebak, batin Sean. Meski begitu ia merasa bahwa hatinya berkata lain dari logika yang ia pikirkan. Tidak, ini sama saja seperti pemerkosaan. Sean segera menarik lengan gadis itu dan menariknya ke pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Pria asing di depan Sean meradang. Sementara Abel yang tak mengerti pada perubahan situasi masih merasa aneh dengan sikap Sean yang tiba-tiba merebut wanita lain di dalam lift. Apa kamu mabuk? Tanya Abel memastikan. Tidak, aku harus menyelamatkan gadis ini. Kau urusi pria itu. Gadis di dalam pelukan Sean menggeliat, wajah yang sedari tadi tertutup rambut hitam panjangnya kini mendongak dan menatap Sean dengan mata lebar yang indah. Ia tersenyum polos ke arah Sean sambil mengencangkan kedua tangannya memeluk Sean dengan erat. Saat Sean melihat wajah itu, jantungnya seperti berhenti berdetak. Darah yang mengalir di tubuhnya seolah membeku di tempat. Wajah anggun gadis ini, hidungnya yang menjulang tinggi dan bibir merah ceri gadis ini sama persis dengan milik Anne. Bahkan tiap jengkal dari bagian tubuh ini serupa dengan Anne. Anne, apa ini kamu? Tanya Sean dengan tubuh gemetar. Apakah Anne hidup kembali? Tidak, mungkin Anne tidak pernah mati sebelumnya, batin Sean. Gadis itu tersenyum nakal ke arah Sean dalam keadaan pengaruh obat. Kemarin lembutnya terus menyentuh dan meraba dada kencang Sean. Aku bukan Anne, tapi Lucy. Kamu pria tertampan yang pernah aku temui. Bahkan meski ada bekas luka di wajahmu. Lucy yang dalam pengaruh obat, terus membelai pipi Sean. Sentuhan itu menyengat hati Sean hingga membuat ia menelan ludah. Dia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tak bergeming. Meski pipi merah jambu gadis di depannya terus membuat ia terpikat. Pintu lift terbuka, Sean membawa Anne ke kamar hotelnya sementara pria brengsek yang menjebak gadis ini sudah dalam pengamanan Abel. Di dalam kamar Lucy terus bersikap agresif, sementara Sean hanya berdiri dalam diam menatap tiap jengkal tubuh gadis yang sangat mirip dengan Anne. Ia merogoh tas gadis itu dan mengeluarkan kartu identitas dari dompetnya. Sean terkesiap saat mendapati gadis ini bernama Lucy dengan usia 2 tahun lebih muda daripada Anne. Bab 06, dia bukan Anne. Abel tolong bantu aku mencari informasi tentang gadis ini. Aku akan mengirim foto kartu identitasnya padamu. Setelah Sean menaruh ponselnya ia terkejut dengan perubahan suasana, gadis cantik itu kini menanggalkan gaunnya. Ia berjalan mendekati Sean dengan tatapan yang lapar. Tolong, sadarkan dirimu. Kamu akan menyesal jika terbangun pada esok hari. Sean terus berjalan mundur hingga sekarang sudah terpojok di dinding kaca hotel. Meski begitu ia tak ingin menatap tubuh gadis ini, ia merasa bahwa anehnya tak pantas mendapatkan tatapan kotor darinya. Aku sangat kepanasan dan tersiksa, apakah kamu tidak mau membantuku? Sean menelan ludahnya, ia merasa sangat frustrasi. Tubuhnya memanas saat gadis itu terus menekan dirinya dan merayapi dada bidangnya. Ini tidak bisa, ayo ikut aku. Aku menyelamatkan dirimu bukan untuk jadi predator selanjutnya. Sean meraih pergelangan tangan gadis itu, ia menuju kamar mandi lalu mendorong tubuhnya ke dalam sementara Sean berjaga di depan pintu kamar mandi dan memegang dengan erat kenop pintunya. Mandilah air dingin. Itu mungkin bisa meringankan sedikit rasa panas dalam tubuhmu. Untuk beberapa saat Sean bisa merasakan usaha gadis itu untuk keluar dengan menekan kenop pintu, tapi Sean tak menyerah. Dia takut goyah jika gadis itu kembali melemparkan diri padanya. Setelah 15 menit perjuangan, Sean bisa mendengar suara shower mandi dinyalakan. Sean akhirnya menarik nafas lega. Dini hari Abel mengetuk pintu kamar Sean, ia membawa banyak dokumen tentang Lucy.
Sean duduk di kursi dengan sandaran tinggi menghadap jendela kaca besar untuk membolak-balikan semua dokumen yang berisi data Lucy. Lucy adalah anak tunggal dari pasangan Johnson dan Diana. Ia berusia 25 tahun, lebih muda 2 tahun dari Anne. 4 tahun lalu terjadi kecelakaan berat yang membuat Lucy harus melakukan operasi wajah. Sejak saat itu wajah Lucy berubah menjadi seperti wajah Anne. Jadi dia bukan Anne, gumam Sean. Hati Sean terasa begitu sakit setelah mengira bahwa Anne-nya mungkin masih hidup. Lucy baru saja terbangun dan terkejut saat mendapati dirinya tanpa busana di dalam kamar mandi. Kepalanya terasa pusing dan ia mencoba untuk mengingat semua kejadian yang ia alami semalam. Potongan ingatan itu mulai tersambung dan saat ia menyadari bahwa dirinya telah merayu pria asing, wajahnya muka memerah seperti pantat babun. Sial, siapa yang berani menjebakku? Lucy mengepalkan tinjunya. Jika saja ia tidak bertemu dengan pria asing yang telah membantunya tanpa memanfaatkan kesempatan pada dirinya yang tengah terbius, Lucy akan berakhir dengan hancur pagi ini. Lucy meraih handuk kecil yang berada di kamar mandi, perlahan ia membuka pintu untuk mencari bajunya yang tercecer di tempat tidur. Siluet seorang pria tengah duduk di kursi dengan sandaran tinggi membuat ia terkejut. Kenapa pria itu masih di sini? Lucy merasa frustrasi karena ia hanya mengenakan handuk kecil yang tidak menutupi semua tubuhnya. Apa kamu sudah bangun? Ambillah baju di meja sebelah pintu kamar mandi. Bajumu semalam sudah tidak bisa dikenakan lagi. Lucy melirik meja di sebelah pintu kamar mandi, ada baju yang terlipat rapi di atasnya. Ia mengambilnya dan kembali ke kamar mandi untuk ganti baju. Terima kasih sudah membantuku, kata Lucy saat ia selesai berganti pakaian. Sean berdiri dari tempat duduknya, ia menatap Lucy dengan saksama. Bahkan ukuran bajunya pun sama dengan Anne. Tapi Sean merasakan sakit di hatinya saat wanita di depannya hanya menunjukkan ekspresi datar di depan dirinya. Tampaknya jelas dari wajah Lucy bahwa Sean adalah pria yang baru saja ia temui. Sean tahu Lucy bukan Anne, tapi entah kenapa ada harapan kecil di hatinya bahwa gadis ini adalah Anne. Perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Kamu boleh pulang sekarang, kata Sean dengan wajah yang dingin. Lucy menatap kosong pada pria di depannya, pria tinggi besar yang tampan dengan luka di wajahnya. Luka itu bahkan tidak mengurangi ketampanan pria ini. Meski ia terlihat seperti pria dengan wajah kriminal, tapi semalam membuktikan bahwa pria di depan sekarang adalah lelaki terhormat. Adakah sesuatu yang bisa kuberikan untuk membalas kebaikanmu? Tanya Lucy dengan hati-hati. Hiduplah dengan baik dan bertemanlah dengan orang yang baik. Setelah mengatakan itu Sean membukakan pintu kamar hotelnya. Pesan itu adalah ketulusan dari dalam hati Sean. Ia ingin gadis yang memiliki wajah aneh di depannya bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada Anne. Lucy keluar dari kamar hotel dengan perasaan yang rumit di hatinya, jantungnya berdebar untuk alasan yang tak ia ketahui. Kenapa hatiku berdebar? Batin Lucy, ia kemudian menepuk dahinya sendiri, mungkin ini hanya karena rasa terima kasih pada pria baik yang sudah menolongku tadi. Lucy kembali melangkah pergi setelah tertegun sejenak di depan kamar hotel. Ia sudah terlambat untuk berangkat kerja. Setelah kepergian Lucy, Sean menuju kamar sebelahnya. Pria yang tengah menjebak Anne bersama seorang wanita muda yang menjadi otak kejahatan tengah berlutut di depan Sean begitu pria itu masuk. Kami salah, mohon ampuni kami. Rebecca tahu bahwa pria di depannya bukan orang sembarangan, ia memiliki wajah seperti ketua gangster yang tak bisa diremehkan. Bahkan ia memiliki anak buah yang berhasil menangkap mereka. Kenapa kamu menjebak gadis itu? Tanya Sean dengan mencengkeram dagu Rebecca. Wajahnya dingin dan penuh emosi, ia menahan keinginan untuk membunuh wanita di depannya. Dia sudah merebut perhatian pria yang aku sukai di kantor. Aku hanya ingin memberi dia pelajaran. Atau minta maaf dan berjanji tak akan menyentuh Lucy lagi. Benar, wanita ini sudah membujukku untuk melakukan apa yang ingin ia rencanakan. Aku bahkan tidak mengenal Lucy. Kaki panjang Sean segera menendang perut pria itu hingga membuatnya tersungkur dan meringkik kesakitan. Kamu tidak mengenalnya tapi berani menyentuhnya. Apakah kamu ingin kehilangan tanganmu? Pria itu segera berlutut di depan Sean, tolong ampuni aku, pintanya dengan meraih pergelangan kaki Sean. Enyah. Sean menendang pria itu kembali. Sean menyapu pandangan tajam ke arah dua orang yang terlihat begitu putus asa. Karena kalian sudah merencanakan hal buruk semalam. Aku ingin kalian juga merasakan bagaimana rasanya senjata makan tuan.
Dua anak buah Sean segera maju dan memberikan dua orang itu air minum yang sudah diberi obat bius. Setelah itu Sean keluar dari kamar hotel dan memastikan dua anak buahnya berjaga di luar. Tidak, tolong jangan lakukan ini padaku. Pekik Rebecca. Dia tidak ingin harga dirinya dihancurkan oleh pria asing yang jelek dan bahkan tidak memenuhi syarat. Ia gemetar ketakutan tapi tak lama kemudian efek obat mulai merasuki tubuh mereka. Bab 07, Perburuan Pelaku. Lucy kembali ke kantornya, meski ia terlambat 30 menit. Dia melihat bahwa meja Rebecca bahkan kosong, ia merasa sedikit lega bahwa dirinya tidak terlambat sendirian. Harry yang merupakan kepala divisi arsitektur baru saja kembali ke kantor setelah bertugas dengan pihak atasan. "Kamu terlambat?" tanya Harry saat melihat Lucy baru saja datang. "Maaf." Lucy tertunduk. "Bagaimana dengan desain untuk tender? Apakah sudah kamu selesaikan?" "Sudah, aku akan menunjukkan padamu sebelum itu dikirim ke atasan." "Baik, bawa ke ruanganku sekarang." Harry adalah pria yang tinggi dan tampan, dia sudah menjadi pria yang menjanjikan ketika usianya baru 27 tahunan. Rebecca begitu tergila-gila dengan Harry, tapi pria itu selalu memberikan perhatian yang lebih pada Lucy. Itu sebabnya dia mengatur penjebakan untuk Lucy semalam, dia ingin merusak Lucy hingga Harry tak akan lagi tertarik padanya. Pada akhirnya, Rebecca sendiri yang harus menanggung akibat dari skenario itu. Dia masih berjuang di kamar hotel dengan pria yang sudah ia sewa sendiri. "Ini adalah desain yang bagus, aku tidak salah mempercayakannya padamu. Meski begitu beberapa hal perlu diperbaiki, aku akan membantumu." "Baik, terima kasih." Lucy kembali kerja setelah rapat singkat dengan Harry, ia menoleh pada meja Rebecca. Dia masih belum datang hingga tengah hari. "Apakah Rebecca izin hari ini?" tanya Lucy pada Desi rekan kerjanya. "Mungkin, tapi lebih seperti bolos kerja mungkin." "Aku tidak mendengar dia izin langsung hari ini." Lucy mengangguk kemudian kembali menimbun dirinya pada pekerjaan. Ia tak menyadari bahwa sesekali Harry sering melirik ke arah Lucy dari kaca kantornya. Pria itu tidak pernah menutup korden di ruangannya hanya agar bisa melihat aktivitas Lucy. Dia sudah lama menyukai Lucy, tapi masih enggan untuk mengakui perasaannya. Saat pulang kerja, Lucy tengah menunggu di depan kantor untuk mencari taksi. Mobil yang ia gunakan masih berada di bar, pria bajingan kemarin sudah menyeret Lucy dengan taksi ke hotel. Pagi tadi ia harus segera berangkat kerja, jadi dia baru bisa mengambil mobilnya saat pulang kerja. "Apakah kamu tidak membawa mobil?" tanya Harry setelah menurunkan jendela mobilnya. "Tidak, aku meninggalkannya di bar kemarin malam." Harry mengerutkan keningnya saat mendengar itu, ia tak pernah tahu bahwa Lucy bisa mengunjungi bar padahal dia terlihat seperti gadis baik yang pendiam dan jauh dari hedonisme. "Baiklah, biarkan aku mengantarmu." Lucy merasa beruntung, saat jam pulang kerja seperti sekarang taksi sangat sulit untuk didapatkan. Ia segera masuk ke mobil Harry dan mengencangkan sabuk pengamannya. "Apa kamu terlalu mabuk hingga tidak bisa mengemudi sendiri semalam?" Memikirkan hal itu membuat Harry kesal, ia ingin menanyakan seberapa tak sadarkan diri Lucy bahkan tidak bisa membawa mobilnya sendiri. "Aku hanya minum koktail, sambil menunggu Rebecca. Entah kenapa aku." Lucy tiba-tiba menghentikan penjelasannya. Dia tak ingin Harry akan menganggap sudah terjadi hal buruk yang akan merusak reputasi Lucy jika ia mengatakan bahwa dirinya sudah dibius. "Apakah kamu ke bar bersama Reebok? Aku tidak tahu kamu suka mengunjungi tempat seperti itu. Kamu pasti tak akan percaya jika aku mengatakan bahwa semalam adalah kali pertamaku ke bar." "Aku percaya." Lucy terkejut, ia menatap ke arah Harry yang masih mengemudi dengan mempertahankan ekspresi wajahnya yang tenang. Sesampainya Lucy di bar, dia segera menuju tempat parkir tapi ia terkejut saat melihat pria kemarin malam juga sedang mengambil mobilnya. Ia agak mabuk semalam, jadi memutuskan membawa Lucy ke hotel dengan taksi dan meninggalkan mobilnya di bar. "Kau," pekik Lucy dengan wajah yang ketus. Ia menghampiri pria itu dan hendak memberikan pukulan pada pria yang sudah kurang ajar terhadap dirinya. Saat melihat Lucy, pria itu gemetar ketakutan. "Aku minta maaf, tolong lepaskan aku. Kami sudah membayar semuanya. Aku berjanji tak akan menampakkan diri lagi di depanmu." Lucy terkejut dengan wajah ketakutan pria di depannya. Lucy juga merasa terganggu dengan kata "kami" yang keluar dari mulut pria itu. "Apa maksudmu dengan kami? Apakah kamu bersekongkol dengan orang lain?" Pria itu tak menjawab dan segera masuk mobil kemudian pergi.
Lucy masih berdiri diam, ia tak bisa mencerna perubahan sikap pria tadi yang tampak ketakutan. Seseorang sepertinya sudah memberi ia pelajaran atas nama Lucy, hanya saja ia penasaran pada siapa orang lainnya yang berkomplot dengan pria itu. Apa yang terjadi? Siapa pria tadi? Selatan kota Greenwood. Di dalam ruangan yang gelap dan pengap, Sean menatap ketiganya dengan tatapan yang menakutkan. Masih ingat aku? 3 orang itu menggeleng, mereka sudah berurusan dengan banyak orang. Jelas mereka kesulitan untuk mengingat Jonathan. 5 tahun lalu bukankah seseorang sudah menyuruh kalian untuk menyekapku dan seorang gadis di rumah kosong pinggiran kota? 3 orang itu tercengang, mereka memang mendapatkan perintah itu 5 tahun lalu. Mereka ingat betul, pria yang bernama Jonathan sudah diberitakan mati terbakar di penjara. Sementara Anne sudah meninggal. Tidak mungkin, kamu pasti berbohong. Dia sudah mati. Sean menatap mereka dengan tatapan penuh cibiran, lalu, anggap saja aku sebagai hantu Jonathan. Apa yang kamu inginkan pada kami? Katakan siapa yang menyuruh kalian waktu itu. 3 orang itu saling menatap, kejadiannya sudah sangat lama. Mereka bahkan tidak ingat siapa nama pria itu. Sean semakin hilang kesabaran, ia kemudian menancapkan pisau ke paha salah satu dari 3 pria itu sebagai bentuk peringatan. Jeritan kesakitan pria tadi membuat 2 pria lainnya gemetar ketakutan. Kami tidak tahu siapa pria itu, dia seorang lelaki yang kamu temui acak di barat yang kemudian menawari kami melakukan misi itu dengan imbalan $10.000. Sean mengelap pisau berdarah itu pada pipi pria di sebelah lelaki yang baru saja ia sayat pahanya. Ia menatap wajah ketiga pria itu untuk memastikan bahwa mereka tidak berbohong. Seperti apa pria yang memberi kalian perintah? Dia, tinggi besar. Sepertinya ia hanya pengawal, tapi kami ingat dia memiliki luka di belakang telinganya. Sean mengepalkan tinjunya, ia sudah bisa menebak bahwa pelaku sebenarnya tak akan cukup bodoh untuk menemui eksekutor yang menjalankan misinya secara langsung. Sebenarnya Sean bisa menebak siapa orang itu, ada 2 yang ia curigai yaitu ayah Catherine atau Kalen yang menjadi suami Catherine sekarang. Sean hanya ingin mengumpulkan bukti dan juga saksi yang akan menjerat pelakunya. Ia bisa menggunakan cara kotor untuk membalas mereka, tapi untuk membersihkan namanya ia butuh bukti dan saksi bahwa dirinya dijebak. Beri pelajaran pada mereka bertiga, tapi pastikan bahwa mereka tetap hidup. Tita Sean pada anak buahnya sebelum pergi. 3 pria itu ketakutan, mereka yakin bahwa setelah ini akan ada banyak penyiksaan yang menanti mereka. Tuan, tolong maafkan kami. Sebenarnya kami bukanlah pelaku yang sebenarnya, teriak salah satu pria itu. Sean yang hampir membuka pintu menghentikan langkahnya. Bab 08, kami bukan pelakunya. Sean menoleh dengan tatapan tajam ke arah 3 orang itu sebagai bentuk peringatan, bahwa jika mereka berbohong, hal buruk akan mereka alami. Waktu itu setelah kami menculik Anne, dan menunggu kedatanganmu di rumah tua itu. Tiba-tiba kami disergap oleh kelompok lain, mereka menyekap kami di ruang lain. Merekalah yang melakukan semua itu, kami terpaksa menyimpan rahasia ini karena takut orang yang menyuruh kami akan mengambil uang bayaran itu kembali jika tahu bahwa kami bukan pelakunya. Sean mengernyitkan alisnya, apa kalian tidak berbohong? Tidak, itu benar, jawab mereka serempak. Aku berani bersumpah atas nama anakku jika kami berbohong. Sean menatap tajam ke arah mereka, ia bisa melihat keyakinan dari pantulan 3 orang itu. Apa kamu tahu siapa mereka? 3 orang itu segera tertunduk dan lunglai, tidak, kami tidak bisa mengenali mereka, tapi keahlian mereka di atas rata-rata. Sepertinya mereka bukan berasal dari wilayah ini. Karena kalian tidak bisa mengenali siapa mereka maka kalian tetap harus menerima hukuman itu. Tidak tuan, tolong maafkan kami. Lagi pula bukan kami yang memperkosa gadis itu. Diam, pekik Sean, tetap saja, kalian orang yang menculiknya bukan. 3 orang itu tak bisa berkata-kata, mereka kini hanya bisa pasrah pada keadaan. Sean kembali ke tempat tinggalnya dengan perasaan yang murung. Di kota ini ia tinggal di sebuah pantos pada gedung apartemen miliknya sendiri. Sean mengingat kembali tentang kejadian 3 tahun lalu. 3 orang itu memang tak berada di lokasi kejadian, namun digantikan dengan 3 orang lain yang menggunakan topeng. 2 di antaranya menahan Sean, sementara 1 orang yang bertindak sebagai pemimpin masuk ke kamar untuk menodai Anne. Sean masih ingat, ketika pria itu hendak menggunakan kemejanya kembali, dia memiliki tanda kepala serigala pada belakang punggungnya. Apakah 3 orang itu adalah opsi kedua yang sudah disiapkan sebelumnya?
Kita hanya bisa mendapatkan jawaban itu setelah menemukan orang yang memerintahkan mereka. Sean menghela nafas, baiklah, kita perlu memeriksa CCTV yang berada di bar tempat pertemuan 3 orang tadi dengan pria itu. Aku akan melakukannya, jawab Abel sebelum pergi. Setelah kepergian Abel, Sean merasa pengap terus berada di dalam rumah. Ia turun dan ingin membeli kopi pada kafe yang berada di lantai bawah. Saat ia sampai di lobi, Aston baru saja turun dari mobil dan menyerahkan semua tas belanja pada Sean serta kunci mobilnya. Kak, tolong parkirkan mobilku. Perutku mulas, aku harus bergegas. Aku tak bisa menemukan petugas parkir di depan. Aston segera pergi secepat kilat, ia segera naik lift menuju apartemennya di lantai bawah tepat setelah pantos Sean. Sean masih berdiri membeku dengan mendekap 2 tas belanja dan juga kunci di telapak tangannya. Setelah melihat Aston menghilang, ia tercengang saat wanita yang mirip aneh berdiri tertegun menatap ke arahnya. Apakah kamu butuh bantuan? Sean menatap berkas dan juga tas belanja di tangannya. Tidak, aku bisa menanganinya. Lucy segera masuk lift dan menekan lantai 17 di mana apartemen dirinya berada. Aku pikir dia orang kaya, tapi sepertinya dia seorang asisten dari bos besar, gumam Lucy saat baru saja memasuki lift. Ia ingat betul bahwa kemarin malam dia tidur di Hotel Presiden Suite, dia mengira bahwa pria tadi setidaknya cukup kaya. Tapi pemandangan di mana seorang pria muda dengan jas rapi yang menyerahkan kunci Ferrari-nya pada pria itu membuat Lucy menyadari bahwa identitas pria tadi mungkin hanya sebatas asisten. Sean melakukan panggilan pada anak buahnya untuk mengatasi semua yang sudah Aston berikan. Ia menuju danau buatan yang berada di depan apartemen. Sean mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya sambil melihat beberapa orang yang juga menikmati pemandangan di danau. Sebuah tangan terulur padanya dan memberikan bakpao hangat. Sean mendongak dan melihat wajah Lucy tengah menatapnya sambil tersenyum saat menyerahkan bakpao itu. Kedai di depan menjual bakpao yang hangat dan enak. Ini cocok untuk dimakan pada cuaca yang berangin. Sean mengambil bakpao itu setelah membuang rokoknya. Ia mengingat kembali tahun-tahun saat dia dan Anne berada di panti asuhan. Mereka sering berbagi makanan yang sama, bahkan meski Anne memiliki sepotong roti dia akan selalu membelahnya menjadi 2 untuk berbagi dengan dirinya. Namaku Lucy, boleh aku tahu siapa namamu? Sean, jawab Sean sambil menggigit bakpao di tangannya. Apakah sulit bekerja dengan pria tadi? Dari jauh aku melihat dirimu penuh beban. Alis Sean mengernyit, apakah Lucy salah paham tentang adegan saat aku dengan Aston tadi? Sean menghela nafas, ia membiarkan begitu saja tanpa ingin menjelaskan lebih lanjut. Tidak, bukan masalah itu yang menggangguku. Apakah kamu tinggal di salah satu unit apartemen di sini? Sean sebenarnya sudah mengetahui bahwa Lucy tinggal di salah satu apartemen yang berada di sini saat ia menerima informasi tentang Lucy kemarin malam. Dia tidak tahu mengatakan apa untuk meneruskan percakapan, jadi dia hanya menanyakan itu untuk basa-basi. Aku tinggal di lantai 17. Sepertinya kita akan bersisipan lebih sering mulai sekarang. Angin semakin kencang, kamu akan masuk angin jika berada di luar terlalu lama. Mari kita masuk bersama. Sean bangkit dan berjalan beriringan dengan Lucy, dia mengamati Lucy sepanjang perbincangan mereka. Cara berjalan, suara bahkan sikapnya sama seperti Anne. Apakah mungkin mereka saudara kembar yang dipisahkan? Sean akan menjaga Lucy dengan baik jika dia memang saudara Anne, bagaimanapun dia berhutang banyak pada Anne. Ia tak akan mati sia-sia jika dia tak menjalin hubungan dengan Catherine saat itu. Sean dan Lucy baru saja masuk lift, kemudian datang sepasang kekasih yang terlihat begitu intim. Tangan si wanita melingkar pada lengan pria itu. Kepalanya bersandar pada bahu si pria. Pupil Sean membesar saat menyadari bahwa pria di depannya sekarang adalah Kalen. Sean kemudian mengenakan kacamata hitam di sakunya, agar tidak dikenali. Sayang, kapan kamu akan menceraikan istrimu yang tak berguna itu? Suara centil wanita itu bisa terdengar oleh Lucy dan juga Sean yang berada di belakang punggung mereka. Lift yang tak begitu besar bisa membuat suara pelan menggema dengan baik. Aku tidak pernah mengatakan padamu bahwa aku akan menceriakan istriku. Cukup jadi wanita simpanan yang baik dan jangan serakah maka kamu bisa menikmati hidup mewah untuk waktu yang lama. Faye kekasih gelap yang juga sekretaris Kalen merengut, dia sudah cukup lama menjadi simpanan dan menantikan hari di mana ia bisa menjadi istri Kalen yang resmi. Meski begitu ia tidak berani lagi mendebat Kalen, atau hubungan mereka akan berakhir begitu saja.
Sean menaikkan sudut bibirnya, ia tidak menyadari bahwa pernikahan Catherine tidak seperti di permukaan. Menarik, bahkan kalian menyimpan gundiknya di gedung apartemen milikku. Suatu saat ini pasti akan menjadi senjata yang menguntungkan. Bab 09, jalur belakang untuk memenangkan tender. Setelah menyaksikan Lucy pergi saat di lantai 17 bersamaan dengan dua pasangan selingkuh itu yang juga berhenti di lantai 17, Sean menuju lantai tertinggi untuk menuju pantosenya berada. Bos, kenapa Anda keluar dari lift biasa bukan lift pribadi? Tanya salah satu penjaga yang berjaga di depan pintu pantos. Menyenangkan bisa berbaur dengan penghuni lain, kita terkadang mendapatkan sepotong kue yang bagus. Sean menepuk bahu penjaga itu kemudian masuk ke dalam, penjaga itu mengernyitkan kening karena tidak bisa memahami maksud dari perkataan Sean. Apakah menurutmu bos naik lift umum karena ingin mendengarkan beberapa gosip tentang penghuni lain di apartemen ini? Tanya Juan pada rekan yang sedang berjaga di sebelahnya. Bodoh. Apakah menurutmu bos memiliki waktu luang untuk itu? Juan menggaruk kepalanya, ia memang dianugerahi kemampuan bertarung yang baik, tapi tidak dengan otaknya. Ia selalu lemah untuk membaca maksud pembicaraan orang lain. Di dalam kamarnya, Sean menekan nomor Abel, dapatkan lebih banyak kotoran pada kalian, dia dan selingkuhannya tinggal di apartemen ini. Aston akan berangkat kerja ketika ia tak sengaja melihat Sean tengah berbincang dengan seorang gadis cantik di depan apartemen. Sean tidak sengaja bertemu Lucy saat ia akan berangkat kerja. Apakah kamu butuh tumpangan? Tanya Lucy saat ia melihat Sean tengah berdiri di depan lobi. Sean tercengang dan sempat linglung sesaat, tidak, aku menunggu orang lain. Berhati-hatilah saat menawari tumpangan untuk orang lain. Kamu seorang wanita yang harus selalu waspada. Lucy tersenyum ke arah Sean, pria ini terdengar seperti orang tua yang sedang mengomel, aku tidak sembarangan menawarkan bantuan. Aku tahu kamu pria baik dan bukan orang jahat. Sean mengernyit, sebagian besar orang akan mengira dirinya sebagai gangster dengan hanya melihat tampilan luar dirinya yang selalu menguncir rambut panjangnya, ia juga memiliki brewok dan juga bekas luka di wajah. Sadar bahwa pria di depannya tak percaya pada penilaian dirinya, Lucy tertawa, aku bukan tipe orang yang menilai orang dari sampul. Kamu memang memiliki tampilan cukup garang, tapi itu hanya untuk pekerjaan sebagai pengawal bosmu kan? Sean tidak bisa menahan tawanya, betapa besar dia salah mengartikan bahwa diriku hanya seorang ajudan. Aston yang menatap dari jauh sedikit terkejut saat melihat Sean bisa berinteraksi dengan wanita. Selama ini ia selalu dingin pada wanita bahkan saat ia berada di ranjang yang sama dengan wanita itu. Ini untuk kali pertama Aston melihat Sean membalas senyum sapaan seorang wanita. Aston mempercepat langkahnya untuk melihat seperti apa wajah wanita itu dari dekat, namun ia tertinggal. Lucy sudah masuk ke mobilnya dan melaju pergi. Apakah kamu berkencan dengan gadis tadi? Sean menanggapi pertanyaan Aston dengan tatapan tajam. Baiklah, jika bukan seperti itu. Apa kamu menungguku? Sebelum Sean sempat menjawab, Abel sudah datang dengan mobil dan membukakan pintu penumpang untuk Sean. Baiklah, kamu tidak menungguku. Aku pikir kamu ingin berangkat kerja denganku. Aston menghela nafas, ia belum selesai berbicara tapi Sean sudah pergi seperti udara tipis. Pria yang dingin dan kejam, ia ditakdirkan untuk melajang seumur hidup. Pagi hari ini adalah hari peringatan kematian untuk Jonathan. Hanya ada dua orang yang akan selalu datang dan membawa bunga ke makam Jonathan. Catherine akan selalu datang dengan mawar putih, kali ini ia bersisipan dengan ibu angkat Jonathan dan Anne yang merupakan ketua panti asuhan. Kamu datang. Dia pasti senang melihatmu. Ibu panti itu tak lagi muda, dia sudah berusia 57 tahun. Meski lututnya tak lagi baik untuk berjalan jauh ke makam Jonathan. Dia akan selalu datang tiap tahun, Jonathan adalah anak terbaik yang ia punya. Itulah mengapa dia selalu mempertahankan Jonathan di panti asuhan dan akan menjadikan ia pemilik panti di masa depan. Bagaimana kabar Anda Nyonya Berta? Baik, apakah kamu juga baik-baik saja? Catherine hanya mengangguk sebagai bentuk jawaban. Dia adalah pria yang baik, aku masih tidak percaya dia memperkosa Anne. Dia bisa mendapatkan gadis itu hanya dengan satu permintaan tanpa harus menyakitinya. Sayangnya mereka berdua harus mati sebelum membuktikan kebenaran. Setelah mengatakan itu Nyonya Berta pergi dengan langkah yang terlatih. Kaki Catherine gemetar dan air mata meluncur dari pelupuk matanya. Ia menyesal sempat tak mempercayai Jonathan, sayang ia baru tahu bahwa semua itu hanya jebakan untuk memisahkan dia dan Jonathan setelah pria ini meninggal.
Maafkan aku, jika aku mundur dari awal untuk cinta kita. Mungkin kalian berdua masih hidup. Sehari setelah kematian Jonathan, dia mendengar percakapan antara Kalen dan juga ayahnya di ruang kerja saat mereka mendentingkan anggur sebagai perayaan kematian Jonathan. Saat itu Catherine mengetahui bahwa Jonathan dijebak oleh mereka berdua. Sayangnya sudah terlambat baginya. Saat itu ia sudah menikah dengan Kalen. Sean menatap dua wanita di depan makam palsunya dari balik pohon tak jauh dari mereka. Untuk apa Catherine pergi ke makamku? Sayangnya aku bukan lagi Jonathan yang berhati lembut dan akan tersentuh dengan bunga putih yang ia berikan di depan makam. Catherine kembali ke kantornya, itu adalah kantor ayahnya yang kini ia ambil alih. Ia memimpin rapat sore ini untuk ikut dalam tender pembangunan Hotel Valley Corp yang akan segera membangun hotel bintang 5-nya di kota ini. Apakah desain yang akan diajukan tender sudah siap? Kami sudah menyiapkannya, jawab Fred sebagai ketua tim arsitektur. Tampilkan. Setelah Catherine memerintahkan itu, sebuah desain hotel pencakar langit muncul dari layar proyektor. Ia tersenyum melihat desain itu telah dibuat dengan sempurna dan baik. Menggunakan desain ini berapa banyak kamu yakin bahwa kita akan menang tender? Aku mendengar bahwa Trustbuild juga akan mengikuti tender ini. Dia memiliki 2 orang arsitek pemenang penghargaan tingkat dunia. Sejauh ini mereka adalah satu-satunya saingan terberat untuk kita. Catherine mengetuk jemarinya pada meja, ia tahu betul kehebatan Trustbuild. Mereka baru berdiri selama 4 tahun, tapi sejauh ini mereka sudah menang banyak tender dalam skala besar. Jika cara depan tidak bekerja, gunakan saja jalur belakang. Kita akan kehilangan banyak jika kalah lagi dengan mereka. Galaxy Build milik ayah Catherine sudah berdiri selama 30 tahun, namun kehadiran Trustbuild sudah menggoyahkan fondasi yang sudah lama mereka bangun. 2 hari lagi adalah pesta ulang tahun perusahaan mereka yang kedua sejak membuka cabang di sini. Sebaiknya Anda menemui Aston pimpinan Valley Corp sekarang, untuk mendapatkan kesepakatan secara pribadi, saran Gwen sebagai manajer di Galaxy Build. Catherine mengangguk sebagai bentuk persetujuan, jika mereka besar ini. Maka mereka akan mulai kehilangan pijakan di dunia bisnis arsitektur, namun jika mereka bisa mendapatkan tangkapan ini maka mereka bisa merambah dunia internasional. Valley Corp adalah perusahaan dengan jaringan internasional yang bisa membawa nama Galaxy Build. Bab 10, Sepatu Berlian untuk Lucy. Sebelum pulang kerja, Harry memanggil Lucy ke kantornya. Ada sebuah undangan pesta yang terlihat indah dengan tinta emas menonjol di atasnya. Datanglah ke pesta ulang tahun kedua Valley Corp di kota ini. Mereka mengundang semua peserta tender dari berbagai perusahaan untuk hadir, namun aku tak bisa datang sebagai perwakilan karena bertepatan dengan ulang tahun ibuku juga. Lucy tercengang, pesta Valley Corp pasti bukan acara seperti pesta pada umumnya. Sejumlah orang penting pasti akan hadir, namun Lucy tidak memiliki baju pesta yang layak. Bagaimanapun dia datang atas nama perusahaannya. Bisakah aku tidak datang? Mungkin orang lain bisa menggantikanku. Harry menggeleng, jika kamu pergi ke sana kamu bisa melihat beberapa pesaing potensial kita nantinya, kamu juga akan bertemu banyak kenalan orang penting. Mereka bisa menjadi klien berikutnya untuk perusahaan ini. Lucy akhirnya menerima undangan itu dengan berat hati, sepulang kerja ia segera menuju mall terdekat. Ia sudah membeli gaun pesta sederhana namun kini ia masih harus mencari sepatu pesta. Dia meninggalkan semua sepatu pestanya di kampung halaman, ia hanya membawa sepasang yang kemudian beberapa hari lalu beberapa bagian dari sepatu itu sudah mengelupas. Lucy baru saja masuk ke salah satu toko sepatu ketika ia melihat mantan teman kuliahnya sudah menjadi manajer di toko itu. Oh, bukankah kamu Lucy? Apakah kamu mencari sepasang sepatu? Tanya Hani. Lucy tak pernah berhubungan baik dengan Hani, gadis itu selalu berusaha mendapatkan sisi buruk dari Lucy setelah orang yang ia sukai menolaknya dan justru menyatakan cinta pada Lucy. Ah tidak, sepertinya aku salah masuk. Lucy tidak ingin terlibat konflik dengan Hani, ia jelas melihat senyum jahat di wajah Hani saat melihatnya. Hai, mau kemana kamu pergi? Sebagai manajer toko aku bisa memberikanmu diskon pertemanan. Perkataan keras itu membuat sebagian pengunjung toko mulai menatap ke arah Lucy. Hani menghampiri Lucy yang berdiri membeku, ia menarik lengannya dan menggunakan fasad ramahnya untuk membuat Lucy duduk di tokonya. Sila, tolong berikan beberapa pasang sepatu keluaran terbaru dan limited edition di toko kita. Tita Hani pada anak buahnya. Hani, aku tidak membutuhkan semua itu. Aku akan memilih sepatu yang kuinginkan sendiri.
Ayolah, bukankah kamu adalah putri pemilik perkebunan apel dan juga primadona kampus? Kakimu tak akan cocok dengan barang murahan. Hani sengaja menaikkan nada bicaranya hingga bisa didengar oleh semua orang. Lucy merasakan semua tatapan kini tertuju ke arahnya. Ia meremas ujung gaun yang ia kenakan di atas lutut. Jika bukan karena kondisi perkebunan sedang dalam kondisi keuangan yang buruk, ia tak akan ragu menelepon ayahnya agar mentransfer uang hanya untuk sepasang sepatu, namun ia tahu betul bahwa bisnis ayahnya sedang mengalami saat krisis, jadi ia harus berhemat untuk membantu ayahnya. Sila datang dengan membawa 5 pasang sepatu dengan harga puluhan juta. Pupil Lucy hampir lepas saat menyaksikan banderol harga sepatu itu satu persatu. Lucy hendak berdiri namun Hani kembali menekan pundaknya, apakah masih belum ada yang cocok? Kami masih memiliki satu sepatu bertabur kristal yang hanya ada 50 pasang di seluruh dunia. Harganya sekitar 400 juta. Sila tolong keluarkan sepatu Breath of Diamond dari etalase kaca. Hani menyeringai, hatinya benar-benar penuh kepuasan. Dia sangat ingin mempermalukan Lucy yang dulu pernah membuat ia malu di depan orang banyak saat menyatakan cintanya pada senior di jurusan, tetapi senior itu justru berbelok dan menyatakan cinta pada Lucy yang kemudian berakhir dengan penolakan. Hani merasa jengkel karena harus menahan malu itu selama beberapa semester sebelum akhirnya memilih putus kuliah. Dia bekerja keras menjadi SPG sepatu selama 3 tahun sebelum akhirnya naik pangkat menjadi manajer toko 4 bulan lalu. Sila membawa sepasang sepatu berwarna silver dengan batu berkilauan pada bagian atasnya. Gina, salah satu putri pewaris bisnis perhotelan di kota ini yang sedang berada di toko, bahkan tak berani menghabiskan uang tabungannya hanya untuk sepatu. Apakah Udik dengan pakaian murah seperti dia bahkan bisa membelinya? Aku yakin ia bahkan tak mampu membeli sepasang sepatu dengan harga paling murah di toko ini. Ejek Gina. Lucy semakin jengkel, ia berdiri dengan wajah dingin dan menatap ke arah Hani, hentikan. Aku tidak ingin membeli sepatu di sini. Hani, aku tahu kamu hanya ingin mempermalukan diriku. Apa maksudmu Lucy? Sebagai mantan teman sekampus aku hanya ingin membantumu memilih sepatu. Aku yakin orang secantik dirimu bisa mendapatkan uang dengan mudah asal kamu bisa tidur dengan pria tua kaya. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Hani. Nafas Lucy naik turun karena amarah. Ia bahkan masih memiliki keinginan untuk menjambak rambut Hani hingga rontok. Panggil keamanan, ada pelanggan yang membuat keributan. Dia bukan hanya tak mau membeli tapi juga memukulku. Teriak Hani. Beberapa orang mulai berkerumun dan penjaga keamanan pun datang, saat Hani menunjuk ke arah Lucy. 2 penjaga itu sudah bersiap mengapit Lucy untuk menyeretnya menuju kantor keamanan. Hentikan, pekik direktur mal yang kebetulan lewat dengan beberapa orang penting. Lucy melihat Sean ada pada barisan dengan mengenakan jas yang semakin menonjolkan aura maskulinnya. Lucy menundukkan kepala, ia berharap Sean tidak melihat kekacauan ini, ia merasa malu padahal tak melakukan kesalahan. Kenapa dia bisa ada di sini? Apakah ia sedang bertugas dengan bosnya sekarang? Aku begitu tidak beruntung, kenapa dia selalu ada setiap kali aku harus mengalami hal memalukan? Lucy tak berani menatap ke arah Sean, namun ekor matanya bisa melihat bahwa pria yang berdiri tak jauh darinya itu terus menatap ke arahnya. Apa yang terjadi? Tanya direktur itu. Hani berlinang air mata sambil menunjuk ke arah Lucy, dia meminta kami mengeluarkan semua koleksi mahal, tapi dia bukan hanya tak ingin membayarnya tapi juga memukulku, kata Lucy dengan terisak. Apa kamu bilang? Bagaimana kamu bisa begitu pintar berbohong? Kamulah yang menarikku duduk dan meletakkan semua barang yang tak aku minta di depanku. Hani, apakah benar yang ia katakan? Tanya direktur itu lagi. Tidak, kamu bisa tanya pada Sila. Pegawai baru bernama Sila itu menelan ludahnya, ia baru bekerja di sini 2 bulan dan sangat membutuhkan uang. Meski ia sadar yang dikatakan Hani adalah kebohongan tapi karena dia masih ingin terus bekerja di sini maka ia harus berada di sisi Hani yang merupakan manajernya. Hani mengatakan yang sebenarnya. Tidak, mereka semua bersekongkol. Pekik Lucy. Sean melangkahkan maju, mari kita lihat CCTV-nya. Wajah Hani dan Sila seketika memucat, apalagi setelah direktur itu memerintahkan staf IT membawa laptop untuk memperlihatkan bukti CCTV. Hani jatuh ke lantai ketika video itu diputar, semua sudah terungkap di depan banyak orang bahwa ialah yang sudah menarik Lucy dan terus menawarkan sepatu tanpa gadis itu minta. Rekaman itu juga memperlihatkan bagaimana Hani sudah menghina Lucy dengan berakhir tamparan. Hani, kamu dipecat.
Cepat minta maaf padanya. Pekik direktur itu dengan wajah merah menyala. Hani gemetar, ia menggigit bibir bawahnya sambil menatap tajam ke arah Lucy karena ia merasa tak ingin meminta maaf pada Lucy. Tunggu apa lagi? Jika kamu tidak minta maaf dengan baik, aku pastikan kamu akan diproses secara hukum. Pupil Hani melebar, dengan berat hati ia mengulurkan tangan ke arah Lucy, maafkan aku. Lucy tak menyambut jabatan itu, ia justru menyilangkan kedua tangannya di atas dada, terlihat jelas bahwa tak ada ketulusan baik dalam mimik wajahmu juga nada bicaramu. Hani mengepalkan tinjunya, sementara direktur itu buru-buru membungkuk ke arah Lucy. Maafkan kami, aku akan memproses pegawai ini secara hukum dan juga aku akan memberimu kompensasi sepasang sepatu dari 5 sepatu yang berada di atas meja itu. Bos, sahut Hani hendak memprotes kebaikan direktur itu. Diam, lihatlah ulah yang kamu buat. Toko ini menjadi tontonan di depan banyak orang apalagi di depan eksekutif mal ini. Hani menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, matanya memerah seperti iblis saat menatap Lucy. Ia tadi berniat untuk memberinya pelajaran namun justru berakhir dengan kompensasi sepatu gratis berharga jutaan. Lucy puas melihat wajah amarah pada Hani, aku tidak akan mengambil sepatu itu, karena harga diriku jauh lebih mahal daripada harga sepatu itu. Namun aku tetap akan menerima ketulusan Anda, hanya saja aku berharap Anda tak akan bersikap lunak padanya, kata Lucy sambil menunjuk ke arah Hani. Tentu, kami akan memberikan ia sanksi berat. Tak hanya pemecatan, ia bahkan akan membayar denda karena sudah melanggar etika profesional. Lucy meraih tasnya dan hendak pergi namun lengannya ditajam oleh Sean, tunggu. Sean mengeluarkan kartu hitamnya, dan memberikan pada direktur, bungkus sepatu bertahta berlian itu untuknya. Titah Sean pada direktur yang dengan segera menyuruh pegawai lain membungkus sepatu mahal itu. Tidak, aku tak butuh sepatu itu, tolak Lucy. Terimalah, aku memberikannya padamu gratis. Jika orang lain butuh tidur dengan pria tua kaya, maka aku memberikannya padamu tanpa meminta apapun. Pupil mata Lucy melebar, apa yang kamu lakukan? Uang itu adalah milik bosmu, kamu bisa mendapatkan masalah, bisik Lucy mendekat ke telinga Sean. Sean terkikik, itu uangku sendiri, aku mendapatkan banyak uang dengan bekerja di Valley Corp, bisik Sean kembali. Harganya cukup mahal, kamu bahkan akan mengosongkan semua tabungan. Aku tak perlu bantuanmu untuk menaikkan harga diriku di mata penonton. Direktur sudah mendekat pada Sean, ia memberikan kartu hitam itu kembali dan juga tas berisi sepatu. Tuan, kami minta maaf atas keributan yang sudah Anda lihat. Tak masalah, lain kali lakukan tes kepribadian para pegawai dengan baik sebelum menerima mereka bekerja. Baik, aku akan lebih memperhatikan hal itu lagi. Sean melemparkan tas berisi sepatu itu ke tangan Lucy, jika kamu tidak menerimanya buang saja, lagi pula jika kamu mengembalikan padaku, sepatu pesta itu tak akan aku gunakan. Sean melangkah pergi diikuti banyak dewan direksi mal ini. Lucy masih linglung sambil memeluk tas berisi sepatu pesta yang hampir seharga 3 tahun gajinya. Bos siapa pria tadi? Tanya Hani setelah Lucy pergi dari toko. Bodoh, dia adalah pemilik baru mal di sini. Kamu seharusnya berhati-hati dengan mulutmu itu, hampir saja kamu bahkan bisa membuatku kehilangan pekerjaan. Bos, maafkan aku, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan lebih hati-hati. Tidak, kamu akan tetap kami proses sesuai aturan. Saat Sean keluar dari mal setengah jam kemudian, di dalam mobil ia melewati Lucy yang masih duduk di halte bus dengan memeluk tas sepatu pesta itu. Abel, bukankah tadi ada seorang pelanggan yang juga menghina Lucy? Benar tuan, jawab Abel sambil menyetir. Aku tidak peduli orang tuanya bekerja di bidang apa, buat gadis itu menjadi udik seperti yang ia hinakan pada Lucy. Baik tuan, Abel menatap Sean dari kaca spion di atasnya, setelah ragu-ragu untuk mengatakan pertanyaan yang ingin ia ajukan, Abel akhirnya memberanikan diri. Bos, bukankah Anda sudah terlalu peduli pada Lucy? Abel sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan, apakah Anda menyukainya bos? Tapi Abel memilih menelan pertanyaan itu. Aku hanya merasa sangat buruk saat melihat ia mendapatkan masalah. Rasanya, ketika aku bisa membantu Lucy, aku seperti menebus rasa bersalahku pada Anne. Aku takut, kebaikan Anda akan membuat Lucy salah dalam mengartikannya, nasihat Abel. Baiklah, lain kali aku akan berusaha untuk tidak mencolok. Bersambung.